Selain baru tahu cara update room set pada emulator MAME, apa yang dicapai GameHub pada tahun ini adalah dua hal yang paling menarik perhatian saya pada dunia emulasi di tahun 2025. Maka untuk saat ini dapat dikatakan secara mutlak, no debat, bahwa GameHub unggul dua langkah daripada Winlator di tahun 2025. Sekali lagi untuk saat ini. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai gamblein tentang GameHub, emulator game PC terbaik di Android untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini, karena nggak tahu kalau ke depan seperti apa. Karena perkembangan dunia emulasi juga bergerak sangat cepat. Saat ini, GameHub sudah dua langkah di depan Winlator berkat masuknya GameHub secara resmi ke Google Play Store dan juga berkat kemampuan GameHub untuk login di akun Steam. Meski nggak semua game Steam bisa jalan, tapi hal ini sudah menjadi sebuah terobosan yang sangat keren banget. Jadi para pengguna GameHub juga punya opsi memainkan game PC versi resmi dari akun Steam mereka. Bukan cuma game tani mulu seperti pada Winlator. Perfect. Meski menurut saya tinggal menunggu waktu saja sampai Winlator juga bisa menjalankan launcher dan game dari Steam. Hal ini karena sudah ada add-on yang membuat Winlator bisa membuka dan menjalankan launcher Steam, tapi hal itu masih harus dilakukan secara manual oleh para pengguna, bukannya langsung siap pakai seperti pada GameHub. Selain itu, adanya Vex dan Proton. Ini adalah dua proyek open source yang didukung langsung secara finansial oleh Steam dan juga digunakan pada perangkat Steam Deck. Dan kedua proyek ini bebas digunakan oleh siapapun selama menyertakan atribusi. Dan fungsi Vex atau yang bernama lain PEX ini adalah untuk menerjemahkan coding bagi prosesor Intel atau AMD supaya bisa berjalan di arsitektur RAM seperti Snapdragon. Sedangkan Proton sendiri adalah varian dari Wine yang sudah lama populer untuk menjalankan software Windows di OS Linux. Tapi Proton dioptimasi untuk gaming dan terintegrasi secara natif dengan Steam. Dan uniknya, ada alasan khusus kenapa Lord Gaben mendukung perkembangan proyek Vex dan Proton ini, yaitu untuk melepaskan industri game PC dari ketergantungan pada OS Windows, termasuk menciptakan SteamOS yang berbasiskan Linux Arch. I'm not wearing underwear. Oke. 3. Di mana meski Gaben ini mantan karyawan Microsoft, tapi beliau melihat Linux sebagai masa depan untuk industri game, karena sifatnya yang terbuka dan enggak terkunci layaknya Windows. Dan salah satu pernyataan beliau soal Linux yang paling populer adalah, Linux is critical for the future of gaming, and Valve will do everything to make that happen. Nah, untuk yang belum tahu aja, Linux adalah kernel buatan dari Linus Torvalds yang bersifat open source. Dan Linux saat ini mendominasi server di seluruh dunia, termasuk variannya juga menguasai perangkat mobile melalui OS Android yang juga merupakan varian dari Linux. 4. Lalu apakah Winlator enggak memiliki kelebihan sama sekali daripada GameHub? Ya, jelas enggak. Karena Winlator juga memiliki kelebihan yang enggak dimiliki oleh GameHub, yaitu dia bisa menjalankan lebih banyak software Windows daripada GameHub dan kemudahan untuk dimodifikasi daripada GameHub. Tapi mudah di sini maksudnya mudah secara teknis, bukan berarti mudah seperti tinggal nginstal doang. Karena butuh beragam setting ini itu yang tentu saja semuanya bisa dipelajari, tapi nggak semua orang punya waktu untuk melakukan hal itu. Dan ini juga yang membuat saya berharap suatu saat Winlator bisa menjadi sarana belajar software PC bagi mereka yang enggak memiliki PC. Ya, supaya makin memudahkan seseorang untuk belajar software PC di perangkat apapun yang mereka miliki. 5. Meski saya bukan penggemar main game sambil rebahan dan lebih suka main game di layar yang besar, itu juga kenapa saya nggak suka main game di tablet ataupun smartphone, tapi saya sangat mengagumi pencapaian GameHub dan juga Winlator. Dan ya, inilah enaknya ketika ada kompetisi ketat, karena kitalah sebagai pengguna yang akan merasakan manfaatnya. Jadi nggak perlulah jadi fansboy, cukup kita nikmati saja tanpa perlu merasa terikat. Karena cuma orang gabut dan no-life aja yang masih punya waktu untuk menjadi fansboy. Kamu sendiri lebih senang yang mana? GameHub atau Winlator? Yuk, cerita di komentar dan salam open source.